Bapak Ibu, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih pula buat tim worship leader. Tuhan memberkati pelayanannya. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Sehat dan sehat luar biasa. Yes. Amin. Terima kasih. Saya berharap semuanya juga dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Kita buka Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Galatia ya, bukan Galatiko ya. Galatia. Kemerdekaan Kristen. Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Di momen kemerdekaan ini, yaitu kemerdekaan negara kita yang ke-79. Ya, kita merayakannya dengan serius dan antusias. Biarlah kiranya kemerdekaan bangsa kita, perayaan yang kita rayakan ini mengingatkan juga kepada kemerdekaan kita sebagai umat Tuhan. Itulah yang terpenting. Kemerdekaan yang kita terima tanggal 17 Agustus 1945 itu sementara dan tidak mengandung kekekalan. Itu sementara. Hanya dapat kita nikmati dan berfaedah selama kita ada di dunia ini saja. Tetapi kemerdekaan Kristen, kemerdekaan kita secara rohani luar biasa. Berguna dalam segala hal, baik dalam untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah kemerdekaan yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kita. Yesus telah mati memerdekakan kita, membebaskan, melepaskan, dan memberikan kepada kita pemberian yang terbaik. Ya, kemerdekaan itu adalah pemberian yang terbaik. Kemerdekaan itu adalah anugerah terbaik, hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita semua benar-benar merdeka.
Indonesia sudah merdeka 79 tahun, tetapi belum benar-benar merdeka. Belum benar-benar merdeka. Amat terlebih umat Kristen dalam menjalankan ibadahnya, menganut kepercayaannya, belum benar-benar merdeka, tidak bebas. Kita masih dihalang-halangi oleh kelompok mayoritas dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal menganut kepercayaan, bahkan dalam mendapatkan posisi-posisi yang terbaik pun di negara ini, kita masih belum merdeka. Oleh karena apa? Oleh karena memang begitulah keadaannya. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Kristus, apakah kita semua sudah merdeka? Secara de jure, secara hukum, di atas perjanjian kita sudah merdeka, di mana Yesus Kristus telah memerdekakan kita, tetapi secara de facto atau kenyataan belum. Coba kita buka dulu Satu Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bahasa Batak Toba, hamu akah haholongan anak ni debatado hita nuain. Jaladang dope di papatar manang nagabe aha hita sugut. Alai taboto do anggodung patar ibana gabe suman mahita tu ibana ai idaot tado rupana sendiri. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya. Jadi kita sedang menuju ke sana. Demikian pula dalam hal kita memperoleh kemerdekaan ini, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita belum benar-benar merdeka. Dari manakah kita dimerdekakan? Kita dimerdekakan dari dosa, dari hukum dosa, dari hukuman maut. Coba kita buka dulu Roma 8 ayat 2. Dari mana kita dimerdekakan? Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Dari Roma 6 ayat G16. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Jadi kita dimerdekakan dari dosa. Tetapi apakah kita sudah tidak berbuat dosa lagi?
Siapa di sini yang sudah tidak berbuat dosa lagi? Jadi yang pertama kita lihat bahwa Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Tetapi de facto atau kenyataan realnya, real. Kita belum bisa terlepas dari dosa. Bahkan kita sengaja berbuat dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan iblis. Ya. Kita sudah dimerdekakan dari penderitaan sakit penyakit, tetapi kita masih sakit. Kita sudah dimerdekakan dari keinginan-keinginan daging yang membawa kepada penghukuman. Semua itu sudah dimerdekakan. Nah, mari kita buka dulu supaya jelas. Supaya jelas dulu dalam 1 Yohanes 3 ayat. Ini bagaimana Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya. Katanya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Nah, maksudnya iya. Saya baca ayat 9 ini, hebat ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi bagaimana Bapak Ibu saudaraku sekalian? Di dalam diri kita sudah ada benih ilahi yang kuat, yang bertumbuh, yang hidup, di mana benih itu akan mempengaruhi kita untuk tidak dapat berbuat dosa. Kalau benih itu kita izinkan hidup dan bertumbuh. Jadi Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Yesus telah memerdekakan kita dari hukum maut. Yesus telah memerdekakan kita dari belenggu iblis, dari perbudakan. Tetapi apa kita sudah benar-benar merdeka? Jawabannya on proses. Sedang dalam proses. Nah, sekarang supaya kita sungguh-sungguh merdeka dan benar-benar merdeka, apakah alat yang diberikan oleh Allah pada kita untuk memperoleh kehidupan yang benar-benar merdeka? Apa yang diberikan oleh Allah? Kita buka Yohanes pasal 8. Inilah yang ditinggalkan oleh Allah
setelah dia naik ke surga. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa? Kebenaran dan roh Allah. Firman dan roh. Tadi dalam Roma 8 ayat 2 kita lihat bahwa roh Allah telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Allah. Jadi dia memberikan rohnya. 1 Korintus 3, 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi sesudah kita menerima Yesus Kristus yang telah menebus dan memerdekakan kita, kita juga harus hidup menurut roh dan firman. Kita juga harus menerima dan mengetahui kebenaran. Kita harus mengetahui firman Allah dan hidup menurut roh. Haleluya. Kedua-duanya ini bekerja sama untuk memerdekakan kita, sehingga firman dan roh bekerja sama untuk memerdekakan kita dari dosa, untuk memerdekakan kita dari perbudakan iblis, memerdekakan kita dari keinginan-keinginan yang membawa kepada hukuman. Tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan kita, dengan tekad-tekad kita tidak bisa. Kosona mau marisa. Bekon iko kumain. Contoh, dangboy mo lugugum do ama. Tunggu hari ibain, dangboy mo lugugum do. Salam teman-teman perokok. Contoh, tangboy. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan firman, kita bisa merdeka dari situ. Sudah merdeka dari iri hati? Sudah. Sudah merdeka dari benci? Bukan benar-benar cinta maksudku. Sudah merdeka dari galau? Sudah merdeka dari ini dan itu? Apa yang bisa memerdekakan kita? Yesus. Tetapi bagaimana Yesus bekerja untuk membuat kita berubah dan merdeka? Dia berikan firman-Nya dan roh-Nya. Makanya dalam Roma 6 tadi, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, maka kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selanjutnya kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi digerakkan oleh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah dipatok oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Itulah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Itu ketetapan Allah bahwa sudah begini kata Allah. Sudah begini kata, tidak boleh dirubah. Di mana Allah sudah menetapkan yang tidak boleh dirubah, itulah kebenaran dan itulah firman-Nya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan kamu setelah sembuh, maka jangan dirubah. Itulah kebenaran. Kamu sudah sembuh. Amin. Alias cik de ulala, nang masalah pokoknya kamu sudah sembuh. Itu kebenaran. Nah itulah makanya setelah kita dimerdekakan dari dosa,
selanjutnya kita harus menjadi hamba kebenaran. Dan kita melihat pula dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, kemana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi supaya kita benar-benar merdeka dari segala yang memberati kita, kita harus mau dituntun oleh Tuhan kepada kebenaran, kepada firman-Nya. Orang yang penuh Roh Kudus akan dituntun oleh Tuhan untuk menekuni firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, siang dan malam merenungkannya, membacanya. Jadi orang yang malas membaca firman Tuhan, nang toho goto di porbediai, tudina hodar doi, selalu. Ayo dah, ayo mana todi, tu firman doi tay tuntun, tu firman ipimpin, dalam pimpinanmu Tuhan. Kemana dipimpin? Kebenaran, firman. Tiap hari kita dituntun baca firman. Tiap hari dipimpin merenungkan firman. Itu karena Yesus katakan, apabila kamu tetap di dalamku, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Ya begitu. Jadi ada dua tadi yang memerdekakan kita, Roh Allah dan kebenaran. Banyak orang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh adat istiadat. Karena apa? Karena tidak tahu kebenaran, tidak tahu firman, atau pura-pura tidak tahu. Kalau kita melihat orang Nias, orang Nias inilah yang diperbudak oleh adat. Kalau mereka menikah, ono puluh baby kon habis, ono puluh. Saya baby 5 juta atau 100 juta kan? Molo dangadong ono puluh baby, manang 50, 70, paling mati 20. Dang boy jadi pestai. Makanya juga kalahi merpugus, susah guna merpugus, ngaliling rumah tangga, membayari utang matorus. Alanya dijajah oleh adat. Belum lagi di Sumba. Sumba itu saya pernah mendengar orang Sumba, hamba Tuhan orang Sumba bersaksi, yaitu bernama Muri Walianto Matatuli. Mungkin pernah dengar ya. Dia orang Sumba. Kalau orang Sumba meninggal harus banyak korban-korbannya, dan di sana kuda yang dipotong, kuda mahal. Harus habislah kuda beberapa ekor, dan kuda tidak mudah. Dan kalau tidak ada itu semua, ada-adanya itu, maka orang mati itu tidak boleh dikubur, disimpan dulu dalam sebuah ruangan. Nanti kalau sudah ada uangnya, barulah dibuat acara penguburannya. Itu orang Sumba, Kupang NTT sana.
Dia disimpan. Jadi mereka belum merdeka karena mereka tidak menerima kebenaran. Tidak perlu begitu. Makanya saya heran dan salut saya melihat orang-orang Batak na anti adat itu. Salut daw mereka lain. Dan na anti adat udah. Dan na mga taot kita anti adat kita bukan. Tapi saya selalu melihat mereka. Kok bisa mereka menghilangkan semua adat istiadat demi Kristus? Tak ada yang mendebani mereka. Mereka lancar, ringan mereka mengikut Tuhan. Tak ada beban-beban. Dan di mata Allah mereka hebat. Nah, itulah orang-orang merdeka. Mereka bisa merdeka dari segala adat istiadatnya. Adat istiadat nasomar niulai. Alai molo nasona tang bertentangan supaya dok firman Tuhan. Boido taudahan molo adong hepeng tamolong hepeng tataulahon. Mengadadi gak salah laksanakan molo kepeng tada. Ale molo som do hepeng menangi paksa. So gali maru tangan non. Amen. Iya kan? Iya. Dan orang kita mengulang ada bisa. Mengadati bisa. Mengulosi bisa. Molo udah ulos tak tahu loson. Alay dang nagabi na paling utama. Unang gabi alani igabi marpus kita. Dang kebenaran. Mengdaun hatani Tuhan. Ido kebenaran. Cukup. Yang lain-lainnya itu adalah tambahan-tambahan bunga-bunga kehidupan sebagai bukti bahwa kita mampu dan mau mempergunakan kemampuan itu menjadi berkat. Tapi tidak harus. Nah, di sini kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus kebenaran, Yesus firman. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus menyertai umatnya, dan Roh Kudus itu diutus supaya Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merdeka. Jadi kita dituntun kepada firman. Jadi kalau ibu bapak mau berhasil dalam hidup ini, berikan hidupmu dituntun kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Sudah kita percaya firman Tuhan. Aku udah ngejol madang percaya firman Tuhan. Saudaraku, untuk bisa mempercayai firman Tuhan ini tidak mudah. Harus kita benar-benar teruji dan benar-benar teruji mempercayainya. Dan kita lihat bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari firman. Kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 22. Begini katanya.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Inilah yang meneliti hukum yang memerdekakan orang. Apa tadi yang memerdekakan kita? Kebenaran. Dan ia meneliti hukum itu dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar dan untuk lupa, tetapi sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu. Ujung-ujungnya ia akan berbahagia. Merdeka. Merdeka kan bahagia. Ya. Jadi kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Firman Tuhan. Kalau ada ibu bapak yang sakit hari ini, renungkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, kebenaran-Mu berkata aku telah sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Maka hari ini pun aku sudah sembuh. Amin. Begitu. Ya, itu kebenaran. Yesus saja berpegang kepada kebenaran. Walaupun Yesus berada di padang gurun, ya, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apakah Yesus mau? Tidak mau. Karena Yesus tahu kebenaran. Karena sesudah Yesus dibaptis keluar dari air, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi kebenaran, memang dia sudah anak Allah. Maka dia tidak mau tergoda dengan laparnya. Mungkin kita sedang didakwa oleh iblis di hari-hari ini. Katanya kau anak Tuhan, tapi nyatanya kau begitu. Sama seperti Yesus, diteror dia. Katanya kau anak Allah, laparnya kau. Kok bisa kau lapar? Kok bisa kau di sini, kau sengsara di padang gurun ini? Kan kalau anak Allah ya harus di tahta lah. Bisa terbang, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa membuat batu jadi roti. Ya begitulah iblis. Jadi di padang gurun kehidupan ini, ketika kita mengalami sesuatu hal yang terpuruk dalam hidup kita, iblis datang menggoda kita, membuat kita ragu akan kedudukan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Dia. Maka kita harus melawannya dengan kebenaran bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan? Saudara dikasihi oleh Tuhan? Maka percayalah bahwa kita dikasihi Tuhan. Percayalah kepada kebenaran yang mengatakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Percayalah kepada kebenaran yang mengatakan bahwa Dia sudah memikul segala beban dan sakit penyakit kita. Itu kebenaran.
Dan biarlah kebenaran itu bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus di hati kita, sehingga apa yang kita yakini dan kita percayai terjadi. Roh Kudus mengeraminya. Amin. Roh Kudus mengerami firman itu. Maka perlu kita yakini, kita perkatakan. Kita buka dulu jemaat di Tesalonika. Jemaat ini benar-benar mengalami kemerdekaan oleh karena firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika ayat 1. Sudah ditemukan? Ini 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini kata berbalik dari berhala-berhala. Jadi tadinya mereka diperbudak oleh dewa-dewa, berhala-berhala. Sekarang mereka berbalik kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menerima firman. Mereka menerima firman itu dengan sukacita, walau mereka dalam kesusahan, dalam penindasan yang berat. Ya, tidak ada yang menindas kita, tidak ada yang menghalang-halangi kita, tetapi sering kita tidak mampu menerima firman, tidak mampu kita percaya kepada firman, dan tidak sukacita mendengarkan firman, justru mengantuk. Bukan di sini maksudku, di tempat lain. Jangan mengantuk mendengar firman. Mengapa orang mengantuk mendengar firman? Karena memang begitu firman dahsyat. Iblis tahu besar kuasa dan dampaknya bagi orang yang menerima dengan sukacita. Ayat terakhir, Kisah Rasul pasal 17. Inilah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Ini Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati,
dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini masih adakah jemaat yang seperti ini, yang menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar yang tertulis itu masih ada? Dan jemaat Kristen yang ada di Berea ini melakukan itu. Dan hasilnya adalah ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Hasilnya adalah menjadi percaya. Tidak semua orang yang datang ke gereja percaya. Ya, tidak semua. Mungkin kita berkata, percaya sih percaya. Tidak. Percaya. Dan juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Inilah akibatnya. Ketika mereka mau menyelidiki firman dan mereka memeriksa firman, maka mereka pun menjadi percaya, dan Tuhan menambahkan orang-orang terkemuka, orang-orang hebat menjadi percaya bersama-sama dengan mereka. Diberkati. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang menyelidiki hukum-hukum yang memerdekakan itu akan berbahagia. Yakobus tadi berkata begitu, bukan ayat 25 kan? Berbahagia, merdeka. Ini selaras dengan Mazmur 1. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang sangat suka kepada firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Maka di dunia ini kita akan merdeka dari dosa. Karena firman Tuhan memberitahu kepada kita apa itu dosa. Kita merdeka dari kemiskinan. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita merdeka dari sakit penyakit. Karena firman Tuhan berkata, kamu telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kita merdeka dari gangguan-gangguan roh jahat, karena firman Tuhan berkata, iblis telah dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita dan oleh darah anak domba. Itulah kebenaran. Kita merdeka dari semua yang membuat kita susah, hanya dengan mengandalkan kebenaran dan Roh Kudus. Maka supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Dan dalam Yohanes 8 ayat 13 ayat 36 berkata, dan jika jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaranku, yang menyelamatkanku.